SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang berbahagia ini. Dengan seizin Allah kita masih dimudahkannya untuk bisa mempelajari agamanya, mempelajari Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kenikmatan yang paling besar bagi seorang hamba, ketika Allah senantiasa masih membimbingnya untuk mau mempelajari agama yang mulia ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Orang yang Allah inginkan kepadanya kebaikan, maka Allah fahamkan dia tentang agamanya. Hadis Muawiyah bin Abi Sufyan di dalam As-Sahihain. Artinya bahwa orang yang Allah palingkan dari agama yang mulia ini, dari mempelajarinya, dia malas untuk menghadiri majelis ilmu, berarti Allah tidak menginginkan kepadanya kebaikan. Kemudian tak lupa pula semoga selawat dan salam juga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga setiap orang yang mau mengikuti sunnahnya sampai datangnya hari kiamat. Dalam hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Seluruh umatku itu masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan, yang memang tidak mau masuk ke dalam surga. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa man aba?" Ya Rasulullah,
siapakah orang yang enggan itu? Maka beliau bersabda, man ata'ani dakhalal jannah. Orang yang mau taat kepadaku, mau mengikuti sunnahku, mau menjalankan tuntunanku, dakhalal jannah, maka dia masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba. Namun barang siapa yang durhaka kepadaku, tidak mau mengikuti sunnahku, atau tidak mau menjalankan tuntunanku, maka dialah orang yang enggan masuk ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang tafsir dari surat Al-Mulk, juz yang ke-29 dari Al-Quranul Karim. Nah, walaupun surat ini tidak bisa kita pelajari mengenai tafsirnya hanya dalam satu majelis, tapi paling tidak seperti yang dikatakan oleh para ulama, ma la yudraku kulluhu la yutraku julluh. Apa yang tidak didapatkan semuanya bukan berarti ditinggalkan semuanya. Nah, kita pelajari apa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkah zat yang di tangannya seluruh kerajaan, dan dia atas segala sesuatu maha berkuasa. Alladzi khalaqal mauta wal hayah, yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar dia menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Wa huwal azizul ghafur, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, yang telah menciptakan 7 langit secara bertingkat-tingkat. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, engkau tidak akan melihat di dalam penciptaan Allah yang maha pengasih satu celah, satu cacat. Farji'il basara hal tara min futur, maka lihatlah kembali, apakah engkau melihat kekurangan di dalam ciptaannya. Tsummarji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Kemudian lihatlah kembali berulang-ulang kali. Yanqalib ilaikal basar khasi'a, maka pandanganmu akan kembali kepadamu dalam keadaan sia-sia, tanpa hasil. Wa huwa hasir, dalam keadaan pandanganmu itu letih. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya, sungguh kami telah menghiasi langit dunia ini bimasabih, dengan lantera-lantera penerang. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan lantera-lantera penerang itu sebagai lemparan-lemparan kepada para syaitan.
wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir, dan kami telah persiapkan untuk mereka azab neraka sa'ir. Ini surat Al-Mulk ayat yang pertama sampai kelima. Kita berhenti dulu sampai pada ayat yang kelima. Kita kembali kepada awal surat. Ayat yang pertama. Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha berkah Dia yang di tangannya seluruh kerajaan, seluruh kekuasaan. Tabarak ini timbangan katanya adalah tafa'al. Kalau orang yang belajar bahasa Arab, belajar disiplin ilmu sharf, maka dia tahu bahwa tabarak itu wazannya, timbangan katanya adalah tafa'ala. Tabaraka diambil dari kata al-birkah atau al-barakah. Ya. Al-barakah. Makanya tabarak itu diartikan maha berkah. Ya. Karena diambil dari sumber kata al-barakah. Terjemahannya dalam bahasa kita keberkahan. Berkah. Apa artinya berkah? Al-barakah itu bersumber dari kata al-birkah. Al-birkah itu adalah bak air yang besar. Kalau kita ke kamar mandi, lalu kita lihat ada bak air yang besar, maka itu disebut dalam bahasa Arab al-birkah. Ada dua sifat yang menonjol pada sebuah bak air yang besar. Bak air yang besar itu pertama di dalamnya ada air yang banyak. Berarti ada al-kathrah, banyak. Ya. Yang kedua ada sifat ats-tsubut, bahwa airnya menetap, tidak mengalir. Maka al-barakah, keberkahan itu mempunyai dua sifat ini. Dikatakan sebagai berkah ketika kebaikannya banyak. Al khairu fihi katsir. Yang kedua, bahwa kebaikannya menetap, tidak hilang, terus menerus ada, sabit. Ya. Berarti kebaikannya al khairu fihi katsir wa sabit. Kebaikannya banyak dan permanen. Itu adalah al-berkah, al-barakah, atau yang dalam bahasa kita disebut dengan berkah. Makanya ulama mendefinisikan al-barakah yaitu kathratul khairi wa thubutuhu fi syai'. Kebaikan yang banyak dan permanen pada sesuatu, itu disebut dengan berkah. Ya. Misalnya ada madu mereknya Al-Barakah gitu ya. Kalau madu itu ternyata banyak kebaikannya, madunya murni, asli, sehingga memberikan kesegaran tubuh, ya, orang yang meminumnya segar, sehat, kuat, ya, semangat. Kemudian kebaikan ini selalu ada kalau dia meminum madu tersebut. Berarti madu itu memang berkah, sesuai dengan namanya. Taib. Kalau madu tersebut ternyata madu palsu, ya, ternyata isinya adalah gula, ya, nggak sehat sama sekali, yang minum malah diabetes, itu tidak bisa dikatakan bahwa madunya mengandung berkah, ya, berarti namanya tidak menunjukkan isinya.
Maka itulah yang disebut dengan al-barakah. Oleh karenanya, ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar usia kita diberkahi oleh Allah, rezeki kita diberkahi oleh Allah, ya. Kemudian keluarga kita diberkahi oleh Allah, artinya bahwa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar usia kita banyak kebaikannya dan selalu ada kebaikannya, tidak pernah bergeser daripada kebaikan. Begitu juga rezeki, ya. Begitu juga keluarga, sehingga usia yang berkah mungkin gak panjang. Tapi apabila usia itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan usia yang singkat, banyak kebaikan yang bisa kita perbuat. Ya. Karena umurnya berkah. Dia sibuk dengan ibadah kepada Allah, ya, salat, puasa, sedekah dengan apa yang dia mampu, belajar menuntut ilmu, ya. Maka usianya walaupun singkat tetapi penuh dengan berkah. Prestasi kebaikannya banyak. Allah yang menilainya. Ya. Tapi kalau ada anak muda waktunya habis hanya main game, ya, berhari-hari dia main game misalnya, atau ada orang dewasa yang menghabiskan waktunya hanya nongkrong di warung kopi, gosip, atau ibu-ibu sukanya bergunjing sana sini. Kalau sudah ngerasani orang, habis waktunya berjam-jam. Maka yang seperti ini tidak berkah. Maka usia yang berkah adalah usia yang dipenuhi dengan kebaikan yang selalu ada pada hidupnya. Dia berlomba di dalam kebaikan tersebut. Begitu juga rezeki. Mungkin gak banyak, tidak seperti orang lain yang punya, tapi dengan rezekinya yang sedikit dia bisa mencapai banyak kebaikan. Dia tetap bisa bersedekah, dia tetap bisa menafkahi keluarganya, dia tetap bisa menggunakan dan menyisihkan sebagian hartanya untuk menuntut ilmu, untuk membantu orang yang membutuhkan dan lain sebagainya. Berarti hartanya berkah. Ya. Begitu juga keluarga yang berkah. Ya. Keluarga yang dipenuhi dengan semangat ibadah kepada Allah. Antara suami dan istri serta anak-anaknya saling berlomba di dalam kebaikan, saling mengingatkan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Berarti ini keluarga berkah. Nah, oleh karenanya kalau kita lihat sebagian sosok dari para ulama, ada yang luar biasa. Ya. Allah berkahi umurnya. Seperti misalnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau itu termasuk ulama yang meninggal di usia muda. Ya. Tapi karyanya, tulisannya dikenal oleh dunia sampai hari ini. Siapa yang tidak kenal Al-Imam An-Nawawi rahimahullah? Iya kan? Dan karya-karya beliau dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Kita kenal Riyadhus Shalihin. Yang nulis siapa? Al-Imam An-Nawawi. Kita kenal Al-Arba'in Nawawiyah. Ya. Semua ini karena keberkahan umur. Ada yang orang usianya muda tapi prestasinya di dalam kebaikan luar biasa. Itulah generasi-generasi masa lampau. Usia mereka yang singkat, mereka mampu melakukan kebaikan yang luar biasa. Ya, kita bayangkan saja, misalnya seperti Al-Imam Ahmad rahimahullah. Ya. Beliau mampu menuliskan musnad
yang dikenal dengan Musnad Al-Imam Ahmad. Itu berjilid-jilid, begitu besar. Ya. Kita tidak akan pernah bisa berpikir menulis seperti apa yang beliau lakukan. Itu adalah keberkahan usia, keberkahan umur. Ya. Maka ini yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang disebut dengan al-barakah. Nah, tabarak itu adalah nisbah kepada Allah yang mempunyai sifat berkah tersebut. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, sebagaimana di dalam Bada'i'ul Fawaid pada jilid yang kedua halaman 185, beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-barakah naw'an. Keberkahan itu ada dua jenisnya. Ahaduhuma barakatun hiya fi'luhu subhana. Yang pertama adalah keberkahan yang merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal fi'lu fiha barak. Kata kerja dari keberkahan itu adalah baraka, ya, memberkahi. Wa yata'adda bi nafsihi tarah wa bi adati ala tarah wa bi adati fi tarah. Ya. Kata kerja ini baraka yang artinya memberkahi, terkadang dia membutuhkan objek dengan tanpa harful jar, dengan sendirinya. Ya. Terkadang dia membutuhkan objek kata dengan melalui harful jar semacam ala ataupun fi. Makanya kalau kita mengatakan Allah memberkahi engkau, kita katakan barakallahu fiik. Allah memberkahi padamu. Atau barakallahu alaik. Allah memberkahi atasmu. Makanya kalau ada yang sudah baru selesai akad nikah, apa doa kita? Barakallahu alaik. Ya. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma bi khair. Hafal banget doanya, Masya Allah. Kayaknya masih banyak yang masih kepingin akad ini. Iya. Nah, Masya Allah. Taib. Ini artinya Allah memberkahi. Memberkahi padamu atau atasmu. Jadi yang pertama kata beliau adalah keberkahan yang merupakan perbuatan Allah. Allah yang melimpahkannya kepada seseorang. Wa naw'u tsani, jenis yang kedua kata beliau, barakatun tudhafu ilaih idhafatar rahmati wal izzah. Keberkahan yang dinisbatkan kepada Allah seperti penisbatan kasih sayang dan kekuasaan. Artinya keberkahan yang merupakan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah mempunyai sifat rahmah dan juga kemahaperkasaan, maka Allah juga mempunyai sifat berkah. Ya, karena sumber dari segala keberkahan itu datangnya dari siapa? Allah. Apapun kebaikan yang kita lihat dimanapun, pada siapapun, maka sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan Allah itu maha berkah. Bahasa Arabnya apa? Tabarak, maha berkah. Ya. Oleh karena itu kata ini tidak boleh disematkan, dipakaikan. Kata kerja ini tidak boleh digunakan untuk makhluk. Kita nggak boleh mengatakan tabarakta ya fulan. Wahai fulan, engkau menjadi sumber berkah, nggak boleh. Atau mempunyai sifat berkah. Karena sifat berkah yang memilikinya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka kata tabarak itu hanya pada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang mirip dengan ayat ini seperti yang Allah firmankan di dalam surat Al-A'raf ayat ke-54. Tabarakallahu Rabbul alamin. Ya, artinya
Allah Maha Berkah sebagai penguasa alam semesta. Datang di dalam ucapan Nabi Isa alaihi salam pada surat Maryam ayat ke-31. Ya, Allah ceritakan tentang ucapan Nabi Isa alaihi salam. Beliau menyatakan wa ja'alani mubarakan ainama kunt, dan dia menjadikanku diberkahi dimanapun aku berada. Ya, di sini Nabi Isa alaihi salam sebagai objek, artinya yang diberi berkah, bukan sumber berkah. Ya. Oleh karenanya sifat berkah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Namun kita bisa saja diberi berkah oleh Allah Tabaraka wa taala. Ya. Maka seperti ucapan Nabi Isa alaihi salam wa ja'alani mubarakan ainama kunt, dia menjadikanku penuh berkah dimanapun aku berada. Sebagian ulama mengatakan kenapa Nabi Isa itu dipenuhi dengan berkah dimanapun beliau berada, karena beliau adalah mualliman lil khair, orang yang selalu mengajarkan kebaikan. Dan kebaikan yang kita ajarkan dari agama yang mulia ini adalah sumber berkah. Karena berkah itu datangnya dari Allah. Kalau kita sampaikan agamanya, kita ajarkan orang kebaikan, maka siapapun yang mengamalkan kebaikan itu dia mendapatkan berkah. Karena agama ini adalah syariat yang diturunkan oleh Allah untuk menjadi berkah bagi manusia. Ya, contohnya kita makan. Kalau kita amalkan ajaran Islam, kita makan dengan tangan kanan, sehingga syaitan gak ikut makan sama kita, ya kan? Kemudian kita mulai dengan al-basmalah, bismillah, ya, seperti ajaran Nabi SAW kepada anak tirinya Umar bin Abi Salamah, kul biyaminik, samillah wa kul biyaminik, ya. Sebutlah nama Allah dan makanlah dengan tangan kananmu. Ini akan menjadi berkah. Makanan itu masuk ke dalam tubuh kita menjadi berkah. Dia menjadi kebaikan untuk kita sehingga kita punya kekuatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita memasukkannya dengan cara yang islami. Lah kalau cara kita memasukkannya saja sudah dengan tangan kiri, ya, artinya bahwa syaitan ikut bersama kita, kemudian kita pun tidak menyebutkan nama Allah, pantas saja kalau kemudian orang yang seperti ini malas untuk ibadah karena makanannya enggak berkah. Dia tidak mengikuti tuntunan Islam dalam tata cara makan. Itu contoh ringan saja. Ya. Belum lagi yang misalnya ketika seseorang masuk ke dalam rumah, dia tidak membaca doa, syaitan ikut masuk bersama dia ke dalam rumah. Ya. Setelah itu dia datangi istrinya, ya, dia dekati pasangannya, kemudian mereka bercengkrama, lalu berhubungan badan, gak baca doa, kemudian dari itu menghasilkan anak, istrinya mengandung, ya, ya pantas saja kalau kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak menjadikan anaknya sebagai anak yang terlindungi dari keburukan-keburukan. Ya. Ini semua karena tidak adanya berkah dari Allah. Kenapa tidak ada berkah dari Allah? Karena dia tidak mengikuti tata cara Islam di dalam kehidupannya. Nah, maka sumber berkah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di awal ayat ini Allah katakan tabarak. Apa artinya? Maha berkah. Ya. Memang ada pernyataan lain dari sebagian ulama semacam Al-Imam Ibnu Jarir menafsirkan bahwa tabarak, kata beliau, ay ta'azama wa ta'ala, maha agung dan maha tinggi dia. Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa tabarak ay taqaddasa, maha suci, maha kudus kalau katanya orang
orang Kristen ya. Artinya maha suci. Ya, jadi kudus itu ya diambil dari kata al-Quds, artinya thaharah, suci. Ya. Jadi tabarak sebagian ulama mengatakan taqaddasa, artinya maha suci dia. Tapi kata Imam Ibnul Qayyim, semua itu sebetulnya bersumber dari kata al-barakah. Karena kan katanya sudah jelas tabarak. Ya. Jadi kata di situ terdiri dari ada huruf al-ba, war-ra, wal-kaf. Ya. Maka sumber katanya jelas dari al-barakah. Maka Al-Imam Ibnul Qayyim memilih bahwa tabarak itu artinya maha berkah, yang merupakan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan tabarakalladzi biyadihil mulk, maha suci atau maha berkah dia yang di tangannya seluruh kerajaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kita lihat di sini bahwa kepemilikan itu adalah milik Allah Tabaraka wa ta'ala, semua apa yang ada di alam semesta. Kita nggak usah sombong. Kita punya ini, kita punya itu, kita berhasil mengumpulkan ini, mengumpulkan itu. Yang punya semuanya Allah. Kita hanya mendapatkan titipan. Oleh karenanya kalau sudah diambil oleh Allah, ya sudah serahkan, relakan. Nah, kalau kita mengimani ini, maka hati kita menjadi lapang ketika kita tertimpa oleh musibah. Apapun yang diambil oleh Allah, rumah yang diambil oleh Allah, ya, kendaraan yang diambil oleh Allah, bahkan keluarga kita yang terdekat, yang tersayang, bila diambil oleh Allah, kita terima. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya kita adalah milik Allah dan kepadanya kita akan berpulang. Ada seorang wanita hebat di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ibunya Anas bin Malik, Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Ini wanita hebat. Ya, ketika suaminya yaitu Abu Talha, bapak tirinya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, suatu saat Anas bin Malik ini ketika punya adik tiri, tentunya Abu Talha sangat menyayangi anaknya. Ketika dia pergi perjalanan jauh, dia tinggalkan istrinya bersama anaknya. Ternyata Allah mengambil anaknya. Anaknya ini sakit, kemudian meninggal dunia. Ya. Ketika Abu Talha pulang, apa yang dilakukan oleh istrinya? Masya Allah, ini istri salihah. Ya, keimanan membuat seorang wanita begitu hebat. Ketika suaminya pulang, dia tidak uring-uringan, tidak meratap, tidak menangis. Ya, bayangkan kalau ini terjadi pada istri-istri kita sekarang. Ya, baru anaknya mencret, baru anaknya flu, kita sudah ditelepon-telepon, Abi pulang, sekarang juga pulang. Enggak, nanti ini masih ada urusan, sekarang pulang, darurat. Begitu. Seolah-olah dunia mau kiamat. Ya, ini anaknya meninggal. Ketika suaminya pulang, ya, maka dia layani suaminya. Ya. Layaknya seorang wanita saleh, ya. Apa yang pertama dia layani? Dia kenyangkan perut suaminya, dia jamu dengan hidangan. Ya. Kemudian setelah itu dia berdandan untuk suaminya. Sampai kemudian mereka berhubungan badan. Ya. Dia puaskan syahwat suaminya kepada yang halal. Lantas kemudian barulah dia bertanya kepada suaminya, apa pendapatmu kalau seandainya ada seseorang yang menitipkan barangnya kepada kita, lalu orang itu datang dan mengambil titipannya tersebut, layakkah, bolehkah
kita menahan titipannya itu tidak kita berikan? Kata suaminya, oh nggak boleh. Punya dia, biar dia ambil. Maka barulah istrinya mengatakan, sungguhnya anakmu telah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini istri yang saleh. Masya Allah. Semua milik Allah. Ya udah, kalau itu dititipkan oleh Allah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah meminta titipannya tersebut. Ya, maka suaminya nggak terima, Abu Thalhah nggak terima. Loh, lah kalau ini lain urusannya kan gitu. Kemudian Abu Thalhah mengadukan permasalahannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Nabi alaihi salatu wassalam bertanya kepada Abu Thalhah, apakah tadi malam kalian berdua melakukan hubungan badan, melakukan hubungan suami istri? Kata Abu Thalhah, iya. Maka beliau mendoakan berkah. Semoga Allah berkahi pada malam kalian berdua. Apa yang terjadi setelah itu? Mereka diberi anak, sekitar 9 anak, ya, yang semuanya adalah penghafal Al-Quran. Itu keberkahan. Makanya kalau sesuatu diambil oleh Allah yang menjadi miliknya, udah serahkan aja. Kalau kita rela, kita ikhlas, ya, kemudian dengan hati yang lapang kita serahkan urusannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Kadang kita ini nggak sabar, sehingga kita uring-uringan, kita marah, kita panik, bahkan kita cela Allah, berburuk sangka kepada Allah. Bukannya lebih baik, malah musibah itu menambahi kita kemurkaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ini pelajaran penting, ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana keberkahan itu dilimpahkan oleh Allah kalau kita pasrah kepadanya. Makanya di dalam ayat ini Allah katakan, tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha berkah Allah, di tangannya seluruh kepemilikan, seluruh kekuasaan, seluruh kerajaan. Dia yang mengaturnya. Nah, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Tidak ada yang bisa melawan kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Al-Qudrah itu adalah sifat Allah. Qadir adalah namanya. Al-Qadir adalah nama Allah. Sifatnya Al-Qudrah, ya, kuasa. Tidak ada yang kurang daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuasaannya maha sempurna. Oleh karena itu, Masya Allahu kan, wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan pernah terjadi. Karena kekuasaan Allah maha sempurna. Ya. Idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah menginginkan sesuatu, cukup Allah mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka jadilah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Maka tidak ada yang mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Beriman dengan kemahakuasaan Allah itu adalah salah satu bentuk keimanan kepada takdirnya, sehingga membuat kita semakin pasrah dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, orang kalau mempelajari al-asma'ul husna was sifatil ula akan membuat dia semakin dekat dengan Allah. Ya. Ketika misalnya kita mempelajari nama Allah Al-Qadir, Allah mempunyai sifat kemahakuasaan, udah kita nggak pernah lagi bergantung kepada diri kita sendiri. Ngapain? Anda nggak perlu mengandalkan kehebatan Anda, ya, pengaruh Anda, nama besar Anda, pengetahuan Anda, pengalaman Anda, semuanya tidak berguna tanpa kuasa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Yang membuat Anda kaya itu apakah karena Anda sekolahnya tinggi, S3 di bidang ekonomi?
Anda pakar ekonomi atau karena Allah yang menginginkan Anda kaya? Coba saya tanya. Apa yang membuat kita kaya? Pengalaman kita, keahlian kita, gelar kita, pengalaman kita, atau apa? Allah. Kalau Allah tidak berkehendak Anda menjadi orang kaya, Anda cari uang siang malam pagi sore, telentang telungkup, banting tulang, tulang banting, jungkir balik, dengan segala kemampuan Anda yang Anda kerahkan, semua teori ekonomi Anda kerahkan, bisa Anda kaya? Tidak akan pernah bisa. Karena yang maha kuasa siapa? Allah. Makanya ada orang-orang yang gak berpendidikan kaya raya, miliarder, SD aja nggak tamat dia, tapi uangnya nggak berseri katanya, sultan. Ya, Masya Allah. Karena kekayaan itu kuasa Allah tabaraka wa ta'ala. Begitulah semua kekuasaan yang lain. Ya. Nah, tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal mulk. Engkau memuliakan siapa yang engkau kehendaki, dan engkau menghinakan siapa yang engkau kehendaki. Biyadikal mulk, di tanganmu ya Allah segala kerajaan. Ya. Maka di akhir ayat ini kata Allah, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Taib, kita berpindah kepada ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dan dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan agar dia menguji kalian siapakah di antara kalian yang terbaik amalannya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Perhatikan ayat ini. Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayah. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Pertanyaannya, kenapa di dalam ayat ini Allah mengedepankan penyebutan kematian daripada kehidupan? Sebenarnya kita ini hidup dulu baru mati atau mati dulu baru hidup? Satu orang yang jawab, yaitu orang yang ngantuk. Siapa yang ngantuk di sini? Ada yang ngantuk? Baik. Yang benar kita hidup dulu baru mati atau mati dulu baru hidup? Kalau rame-rame saya nggak dengar. Yang benar yang mana? Satu orang. Mati dulu baru hidup. Kenapa antum? Antum mati dulu baru hidup. Hah? Masya Allah. Ahsan. Barakallahu fiik. Jawabannya tepat. Ya, itu jawabannya. Karena kita kan nggak ada dulu, baru ada. Nggak ada itu sama dengan kematian. Makanya Allah katakan alladzi khalaqal mauta wal hayah. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Karena ketidakadaan itu, atau yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan al-adam bil ain, ya. Al-adam, ketidakadaan, itu adalah sama dengan kematian. Nah, taib. Sebagian ulama mengatakan, kenapa, ini jawaban sebagian ulama ya, karena manusia didahului dengan ketidakadaan, kemudian Allah ciptakan dia menjadi ada. Makanya di dalam ayat ini dikedepankan kematian, baru kehidupan. Ini jawaban sebagian ulama. Sebagian yang lain menjawab, karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berasal dari setetes mani. Iya kan? Kemudian 40 hari berikutnya menjadi segumpal darah. Kemudian 40 hari berikutnya segumpal daging. Baru setelah 120 hari dihembuskan padanya nyawa. Sebagaimana dalam hadis
Abdullah bin Mas'ud dalam As-Sahihain. Ya. Berarti segala sesuatu yang belum dihembuskan padanya nyawa, hidup atau mati? Mati. Berarti kita dimulai dengan kematian dulu. Baru setelah itu ada kehidupan. Karena prosesnya seperti tadi. Itu jawaban sebagian ulama. Nah, sebagian yang lain mengatakan bahwasanya dikedepankan kematian daripada kehidupan di dalam ayat ini karena Allah tabaraka wa ta'ala ingin menunjukkan kemahaperkasaannya dan kekuasaannya. Ya, karena sebelumnya kan Allah katakan wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Maka Allah ingin menunjukkan kekuasaannya bahwa segala yang mati bisa dihidupkan oleh Allah. Bila Allah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Ya. Maka yang tadinya kita tidak ada diadakan oleh Allah. Ya, diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kemahakuasaan Allah. Allah mampu dan berkuasa untuk berbuat apapun juga dengan sekehendaknya, tanpa ada yang mampu menghalangi kehendak Allah tabaraka wa ta'ala tersebut. Nah, ini beberapa jawaban dari para ulama. Ya, semuanya bisa dikatakan benar, nggak ada yang salah. Ya, sehingga jawaban-jawaban ini menunjukkan betapa luasnya ilmu para ulama kita di masa lampau. Barakallahu fikum. Baik. Alladzi khalaqal mauta wal hayah. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Apa tujuan Allah menciptakan kematian dan kehidupan tersebut? Allah ungkap di dalam ayat ini. Dalam lanjutannya Allah katakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah uji kalian siapa yang paling terbaik amalannya. Amalan itu bukan yang paling terbanyak, tapi siapa yang paling terbaik. Ayatnya nggak salah, ya. Seperti yang Allah firmankan di dalam ayat ini, Allah katakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah uji siapa di antara kalian yang hasan amalnya, yang baik amalnya, atau yang terbaik amalannya, bukan yang terbanyak. Karena amalan banyak tidak menunjukkan baik. Sekarang saya tanya, kalau ada orang sholatnya banyak, puasanya banyak, sedekahnya banyak, hajinya banyak, bahkan umrohnya banyak, apakah itu baik? Belum tentu. Iya enggak? Ya kalau dia asal sholat, asal puasa, asal ibadah, apakah itu baik? Tidak. Karena agama ini sudah ada aturannya, ada tuntunannya. Misalnya ini ada orang sholat subuh 4 rakaat, ngapain 2 rakaat? Saya mampu 4 rakaat kok. Kan 4 rakaat lebih banyak daripada 2 rakaat. Apakah 4 rakaat itu baik? Enggak. Kalau ada orang sholat subuh dengan 4 rakaat dan dia meyakini bahwa itu benar, dia bisa keluar dari Islam. Karena dia mengubah-ubah agama yang sudah baku dari Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi bukan masalah banyak. Amalan itu bukan masalah banyaknya. Ibadah itu bukan masalah banyaknya. Tapi masalah apakah ini baik atau tidak. Nah, dari mana kita tahu ukuran baiknya? Maka di sini ada ucapan Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala yang sangat terkenal. Ya. Di mana Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala mengatakan ahsan wa amala, yang terbaik amalannya akhlasuhu wa aswabuh. Amalan yang terbaik itu adalah yang paling ikhlas dan yang paling benar. Jadi ukuran amalan itu menjadi terbaik kalau amalan itu paling ikhlas dan paling benar. Maksudnya seperti apa?
Maka ditanyakan kepada beliau, ya Aba Ali, ma akhlasuhu wa aswabuh? Apa maksudnya yang paling ikhlas dan paling benar? Qala innal amala, sungguhnya amalan itu, idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Amalan itu kalau hanya mengandalkan keikhlasan tetapi tidak benar, maka amalan itu tidak diterima oleh Allah. Wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Demikian pula kalau amalan itu hanya mengandalkan benarnya tetapi tidak ikhlas, juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta yakuna khalisan shawaba. Amalan itu diterima oleh Allah apabila amalan itu ikhlas dan benar. Ya. Wal khalis ma kana lillah. Dan yang ikhlas itu kata beliau adalah yang niatnya karena Allah. Wassawab, dan yang benar makana ala sunnah. Yang benar kata beliau adalah yang mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ukurannya. Maka ini kaidah di dalam beramal. Ya. Ngapain kita beramal banyak kalau tidak ikhlas? Sedekahnya banyak tapi tidak ikhlas, percuma. Ya, salatnya banyak tapi tidak ikhlas, percuma. Makanya salaf di masa lampau mereka berusaha untuk menyembunyikan amal, ya, untuk menjaga keikhlasan. Maka amal apapun yang bisa kita sembunyikan, terutama amalan yang memang punya dampak kepada orang lain, seperti sedekah. Sebab keikhlasan padanya itu sulit. Ya. Kalau kita sedekah, orang akan memuji kita, orang akan menyanjung kita, kemudian nama kita terkenal sebagai orang yang baik, yang pemurah, yang dermawan dan sebagainya. Keikhlasan padanya sulit. Iya kan? Oleh karenanya, salah satu golongan yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, adalah orang yang menyembunyikan sedekahnya. Ya. La ta'lamu shimaluhu ma anfaqat yaminu. Tangan kirinya bahkan tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Jadi sedekah itu bila perlu kita nggak sadar kalau kita sedekah, kita sembunyikan. Pertama supaya kita tidak mengungkit-ungkitnya, yang kedua supaya kita terlepas dari godaan-godaan sanjungan pujian manusia. Disembunyikan. Ya. Supaya kita juga tidak mengungkit-ungkitnya. Kalau sudah memberi ya udah, nggak usah diingat-ingat. Ya. Nah, ini yang jadi masalah kan, kalau kita memberi kalau nggak diingat sakit hati gitu ya. Pinginnya dicatat. Ya. Dan diingat jasanya. Oh, kamu jangan sembarangan mengusir saya dari masjid ini. Saya dulu punya jasa membangun masjid ini. Lah, ikhlas nggak tuh kayak gitu? Ya. Kalau orang ikhlas, suatu saat mungkin dia bermasalah dengan masjid. Bahkan mungkin, ya na'udzubillah ya, nas'alullah as-salama wal afiyah. Mungkin ada orang lain yang masuk ke masjid itu, kemudian dia berhasil menguasai masjid, lalu dia dijauhkan dari masjid. Ya. Ya udah, kalau orang ikhlas nggak usah diingat-ingat. Ngapain? Ya kalaupun seandainya dia mempertahankan masjid itu bukan karena dia pernah berjasa pada masjid itu, karena dia ingin bahwa masjid itu tetap dipakai untuk beribadah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Kalau ternyata yang megang orang lain, dia misalnya nggak dianggap lagi sebagai takmir masjid. Nah, ini sering jadi masalah nih. Nggak lagi dianggap sebagai takmir masjid. Padahal dia dulu berjuang dari awal untuk masjid itu. Ya, dari awal dia ngenceleng untuk masjid, misalnya gitu. Biasanya kan orang sakit hati. Waduh, kok saya dikeluarkan dari takmir, kok saya nggak dianggap sebagai takmir. Nah, kalau kita ikhlas nggak usah diingat-ingat. Jasa itu nggak usah kita ungkit-ungkit. Ngapain? Kalau kita ikhlas, ya udah, yang namanya beramal karena Allah ya sudah.
Ya, kita nggak peduli apapun sikap manusia kepada kita dari amal tersebut. Itu ikhlas namanya. Niat kita murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang sulit. Makanya keikhlasan itu nggak gampang. Nah, amal menjadi amalan yang baik kalau dia ikhlas. Maka upayakanlah untuk menyembunyikan amalan selama kita bisa. Sebagian salaf itu dia bangun di tengah malam menangis karena Allah. Dia menghamba beribadah kepada Allah selama 40 tahun, bahkan istrinya nggak tahu. Bantalnya itu basah dengan air mata, dia menangis karena Allah. Istrinya tidur di sebelahnya nggak pernah tahu kalau dia di setiap malam menangis karena Allah. Itu salaf. Sebagian mereka selama 40 tahun dia puasa sunnah, bahkan keluarganya di rumah nggak pernah tahu dia puasa sunnah. Karena setiap pergi di pagi hari dia bawa bekal untuk sarapan. Dikira istrinya nggak puasa ini. Dia bawa bekal untuk sarapan, sampai di pasar dia bagikan ke orang di pasar, dia beri sedekah kepada orang lain dengan bekal sarapan yang tadi dia bawa. 40 tahun nggak ada yang tahu. Itu kehebatan keikhlasan orang di masa lampau. Makanya kalau bisa kita sembunyikan, kita sembunyikan. Kecuali yang memang nggak bisa kita sembunyikan. Contohnya apa? Sholat jamaah, nggak mungkin dong sholat jamaah sembunyi-sembunyi. Gimana caranya sholat jamaah sembunyi-sembunyi kan? Ceramah, kajian taklim seperti ini kan nggak bisa sembunyi-sembunyi. Kalau saya sembunyi, antum kan nggak dengar. Ya. Kecuali amalan yang memang nggak bisa disembunyikan. Taib. Yang kedua adalah sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian karena kita berbicara tentang amalan, ada beberapa hal. Ya, saya sebutkan dua lagi kaidah di dalam beramal supaya kita dalam beramal itu bisa konsisten, istiqamah. Ya. Selain tadi bahwa amal itu diterima oleh Allah karena ikhlasnya dan karena sesuai dengan sunnah Nabi SAW, berikutnya amalan itu sangat dicintai oleh Allah kalau continue, nggak perlu banyak tapi continue. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qall, sebagaimana dalam hadis Aisyah di dalam Sahih Al-Bukhari. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah yang paling continue, berkesinambungan walaupun sedikit. Ini misalnya kalau ada orang baca Al-Quran di malam hari, di suatu malam, ya, dari awal sampai akhir khatam. Hebat ini orang. Ya. Tapi cuma sekali itu dalam seumur hidupnya. Ya. Ada orang yang kedua, dia baca Al-Quran setiap hari satu ayat satu. Setiap hari pokoknya dia membaca satu ayat. Tapi tiap hari sepanjang hidupnya satu hari satu ayat. Pertanyaannya, mana yang lebih baik? Mana yang lebih dicintai oleh Allah? Hah? Ya karepe. Jawabannya katanya yang banyak dan continue. Iya, itu udah jelas, ya. Nah, kalau kita dihadapkan kepada dua situasi tadi, tentu yang kedua yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Gak penting banyak, sedikit tapi continue. Ya. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "I'malu ma tutiqun." Ya. Beramallah kalian sesuai dengan apa yang kalian mampu. Fa innallaha la yamal hatta tamallu. Ya, karena sungguhnya Allah itu tidak jenuh, tidak bosan sampai kalian yang bosan, yang jenuh. Nah, ini biasanya ada teman-teman yang baru ngaji, yang baru kenal sunnah, kan itu semangat. Baru hijrah istilahnya. Waduh, semangat, semua dilakoni. Ngaji aja kemana-mana dikejar. Ya, ikut kajian ini, ikut, wah semua. Tapi nanti sampai suatu saat mandek, hilang semangatnya, berhenti. Itu nggak bagus. Makanya nggak usah menggebu-gebu, ya, terlalu ingin yang terbaik, tapi tidak menyesuaikan dengan kemampuan. Pilihlah amalan-amalan sunnah yang kita mampu, tapi continue.
Nabi SAW kalau sudah melakukan sebuah amal, beliau tidak lagi pernah meninggalkannya. Maka beliau pernah ingatkan kepada sebagian sahabat, yaitu Abdullah bin Amr bin Al-As. Kata beliau, ya Abdullah, la takun mithla fulan. Wahai Abdullah, jangan seperti si fulan. Kana yaqumul lail thumma tarakah. Dahulu dia rajin melaksanakan sholat malam, kemudian dia tinggalkan. Misalnya nih sholat malam, yang kalau memang kita belum mampu 11 rakaat, ya udah witir aja dulu. 3 rakaat, tapi setiap malam kita witir, daripada 11 rakaat kita tidak mampu konsisten. Sholat duha, ya nggak usah 8 rakaat juga, 2 rakaat aja dulu, tapi konsisten. Itu yang paling penting. Itu kaidah dalam beramal. Itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Allah katakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Nah, maha perkasa dan lagi maha pengampun. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari akhir ayat ini? Perkasa dan pengampun. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemahaperkasaannya bukan berarti Allah berbuat kezaliman. Bukan berarti Allah menutup pintu kasih sayangnya. Karena meskipun Allah maha perkasa, Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Karena kezaliman itu telah Allah haramkan untuk dirinya sendiri. Pertama. Yang kedua, Allah tidak pernah menutup pintu rahmatnya. Sehingga sejelek apapun kita, ingat, pintu taubat masih terbuka. Karena ada nama Allah Al-Ghafur, yang maha pengampun. Nah, kalau kita dalam keadaan terjerumus di dalam dosa, ingat, kembalilah kepada Allah. Allah itu maha pengampun. Kalau kita sedang tidak berbuat dosa, ingat, Allah itu maha perkasa, Al-Aziz. Dia mampu untuk memberikan shock terapi kepadamu dalam keadaan engkau tidak menyangkanya. Engkau dihancurkan oleh Allah dalam keadaan engkau sedang kuat. Engkau sedang berbuat dengan sesukamu, dengan sekehendakmu. Engkau dihabisi oleh Allah, mungkin dari arah yang engkau tidak pernah menyangkanya. Allah itu aziz, maha perkasa. Maka ini dua sisi yang Allah ingatkan. Makanya kita harus balance, harus seimbang. Ya, kalau kita kuat, kita dalam keadaan punya harta, kita punya kesempatan, jangan melampaui batas. Ingat, Allah itu sangat keras siksanya. Ingat, Allah itu maha perkasa. Ingat, Allah itu maha aziz. Tapi kalau dalam keadaan kita sedang lemah, kita sedang sakit, kita sedang duka, kita sedang dalam keadaan terpuruk, ingat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sedang penuh dengan kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan, Allah itu maha pengampun. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah kalau kita bertaubat kepadanya. Itu saja yang kita pelajari pada kesempatan hari ini. Wallahu a'lam bissawab. Ya, saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kami persilakan mungkin satu atau dua pertanyaan. Silakan, siapa yang dulu? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai ulah tamu ini, bahwa manusia mati yang hidup dan itu menguji kita siapa yang saya kenal. Nah, sebelumnya itu ada juga di surat yang ke-18 Al-Kahfi Nah, ayat 7. Di sana juga disebutkan, tapi di sini lebih menguji mereka untuk siapa di antara mereka yang terkait perbuatannya. Saya bacakan terimanya. kenapa?
terjemahannya jaga. Itu ayat Al-Kahfi. Al-Kahfi ayat ke-7. Iya. Sesungguhnya kami akan menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Nah, di sini menyebutkan sebagai perhiasan. Jadi seperti Allah di bumi untuk menguji manusia siapa yang mereka itu. Baik, Ustaz. pertanyaannya apa, Pak? Maksud saya hubungan ayatnya sama. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Iya. Taib, bahwa di dalam surat Al-Kahfi itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa Allah jadikan segala apa yang ada di muka bumi ini untuk kita jadikan sebagai sarana dalam rangka beribadah kepada Allah. Maka Allah hiasi bumi ini dengan segala macam fasilitasnya, bukan untuk kita hanya bersenang-senang dengan kehidupan dunia, tapi untuk kita bisa beramal, beribadah kepada Allah. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Kami jadikan apa yang ada di muka bumi sebagai perhiasan untuknya. Tujuan Allah apa? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Maka ini memang hampir sama dengan ayat ini. Allah ciptakan kematian dan kehidupan agar Allah menguji mereka siapa yang terbaik amalannya. Ini juga sama dengan firman Allah di dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Tujuan dari semua ini adalah ibadah. Allah ciptakan langit yang 7, bumi yang 7, dengan semua apa yang ada di dalamnya untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membedakan kita dari makhluk-makhluk yang lain. Ya. Makanya Allah sangat mengecam orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, dilalaikan dengan kehidupan dunia. Nah, makanya ayat ini kalau kita cermati secara lebih dalam, kita bisa membahasnya dari berbagai macam sisi. Penafsirannya bisa panjang. Barakallahu fikum. Nah, wallahu a'lam. Silakan. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai kisah Sulaim, Ustaz. Jadi bagaimana sikap suami yang ketika di luar itu dia macan, gitu. Tapi ketika datang di rumah dia menjadi kucing. Ini maksudnya apa nih? Harus dipahami dulu. Dia di luar itu garang, kan? Suami itu kalau di luar garang. Tapi begitu dimasuk datang ke rumah, jadi kucing. Dari mana kamu ini kan jadi kucing, Ustaz? Gitu ya. Nah, ini bagaimana sikap suami? Kan banyak seperti itu. Terus yang kedua, sikap suami atau sikap istri? Sikap suami. Sikap suami. Baik. Terus yang kedua, nah, bagaimana menjaga keikhlasan yang tentang baiknya kita yang melakukan Jumat Berkah itu, terus karena dengan alasan laporan difotoilah yang menerima itu, Ustaz. Nah ini bagaimana ini, Ustaz? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Suami kalau di luar macan, di luar rumah menjadi macan, kalau dalam rumah menjadi kucing. Ya, sebenarnya barakallahu fikum, suami yang baik memang suami yang memikirkan tentang kebaikan keluarganya, sabar kepada istrinya. Ini saya bawakan sebuah kisah. Ada seseorang yang dia di dalam rumahnya habis ribut dengan istrinya. Dia, ya biasa perempuan kalau udah marah ya, semua keluar. Wah, habis. Gitu ya. Akhirnya dia berniat, saya ingin laporkan masalah ini kepada Umar ibn al-Khattab. Waktu itu di masa kekhilafan Umar ibn al-Khattab. Maka dia datang ke
ke rumah Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Begitu dia mendekat kepada rumah Umar ibn al-Khattab, dia dengar dari jauh Umar dicaci maki oleh istrinya. Nah, akhirnya dia mengurungkan niat. Lalu dia ingin kembali pulang. Rupanya Umar sudah melihat dia. Maka dia dipanggil oleh Umar ibn al-Khattab. Ya, masya'nuk, apa urusanmu? Kenapa engkau datang? Lalu dia ceritakan masalahnya, kisahnya. Lalu dia katakan, tetapi wahai Amirul Mukminin, aku mendengar engkau sedang dicela oleh istrimu. Maka aku mengurungkan niatku. Makanya engkau lihat aku akan kembali pulang. Kata Umar ibn al-Khattab, bagaimana aku tidak bersabar kepadanya? Dia yang melahirkan anakku, dia yang mengurusi segala urusan rumahku, dia yang mencucikan bajuku, menyiapkan makananku. Ya, maka sekelas Umar ibn al-Khattab, siapa yang nggak kenal Umar ibn al-Khattab? Masya Allah. Setan aja kalau berpapasan dengan Umar ibn al-Khattab di satu gang, maka syaitan akan mencari jalan lain, kan begitu. Lau salaka Umaru fajjan, ya, kalau seandainya Umar ibn al-Khattab itu melewati sebuah gang, maka syaitan salaka fajjan akhar, akan mencari gang yang lain. Tapi di dalam rumahnya itu suami yang baik, kesabaran seorang suami kepada istri. Ya, jadi nggak ada salahnya juga kalau kucingnya itu, ya, karena dia memikirkan kemaslahatan, menghormati, menjaga keutuhan rumah tangganya. Ya, bayangkan saja kalau seandainya ada bensin lalu kita sulut dengan api, kira-kira yang terjadi apa? Kebakaran kata ibu-ibu. Nah, jadi ya memang di dalam sebuah rumah tangga itu kan harus ada saling pengertian ya. Kalau istrinya sedang naik, ya suaminya harus turun. Kalau suaminya sedang naik, istrinya harus turun. Kalau dua-duanya sama-sama naik emosi, ya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itulah yang sering kemudian menjadi keretakan rumah tangga, terjadi perceraian dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya kita sebagai laki-laki ini bukanlah dikatakan kita sebagai orang yang kuat karena kita bisa melampiaskan amarah. Mentang-mentang kita laki-laki, kita punya kekuatan, kita punya kuasa, kita merasa bahwa kita adalah kepala rumah tangga, merasa terinjak-injak kehormatan kita kalau istri kita mengkritik kita. Atau mungkin dia karena capek kemudian dia marah kepada kita, kemudian kita juga membalas amarah yang lebih dahsyat. Itu bukan menunjukkan bahwa kita lelaki kuat, justru itu adalah lelaki lemah. Karena orang yang kuat itu man malaka nafsah, orang yang mampu menahan dirinya, yang mampu menahan amarahnya. Makanya orang-orang yang mampu menahan amarah itu dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran secara umum. Wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Ya, Allah puji orang-orang yang mampu menahan amarah dan mau memaafkan manusia. Apalagi istri, pasangan kita, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi. Kenapa kita nggak sabar kepadanya? Jadi kalau di rumah kita menjadi kucing bukan karena kita lemah, ya, karena kita kepingin ya istri kita bisa nyaman saja gitu. Ya. Nah, Nabi SAW juga melakukan hal yang sama. Ya. Apakah Nabi SAW kemudian tidak pernah menghadapi situasi seperti itu? Pernah. Ya. Seperti Aisyah radhiyallahu anha yang menampar bejananya Ummu Salamah ketika membawakan makanan kepada Nabi SAW sampai pecah. Nabi hanya tersenyum. Itu di hadapan Nabi SAW. Jadi ada istrinya Ummu Salamah ingin memberi makanan kepada Nabi, sama Aisyah ditamplek, plak, pecah. Nah, bayangkan kalau itu kita, dua-duanya disikat sekalian ya.
Tapi Nabi SAW hanya tersenyum. Beliau menyatakan gharat ummukum, ibu kalian sedang cemburu. Itu Rasulullah SAW. Jadi kita sebagai laki-laki, ya, bukanlah kekuatan kita dengan kita melampiaskan amarah, justru kekuatan kita, kalau Anda laki-laki sejati, Anda mampu menahan amarah dan mengendalikan diri. Nah, itulah akhlak yang dipuji di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau yang dimaksud menjadi kucing adalah dia sabar kepada istrinya, ya itu memang semestinya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Namun bukan berarti kemudian istri, nah ini kita bicara di sisi yang lain. Ya. Bukan berarti seorang istri kemudian dengan mudahnya, dengan gampangnya dia menjatuhkan kehormatan suaminya. Ya, dikit-dikit marah, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit ngerajuk. Ya. Dan perempuan kalau sudah marah semuanya diungkit. Ahli sejarah mereka. Ya, kecil-kecilnya nggak ada yang lupa. Antum sudah lupa, antum nggak ingat sudah. Hah? Anda pernah gitu ya? Kalau antum ingin tahu track record antum, buat istri marah. Ya, mereka akan ceritakan dari A sampai Z seharian penuh nggak selesai-selesai. Iya. Makanya kenapa para wanita itu menjadi penduduk api neraka yang terbanyak. Ya. Kathratu ahlin nar itu adalah an-nisa. Kata Nabi SAW, wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Aku lihat kepada api neraka itu dan penduduknya yang paling terbanyak adalah wanita. Kenapa? Karena mereka itu yakfurnal ashir, suka ingkar kepada suaminya, kepada kebaikan suaminya. Yukthirnal la'an wa yakfurnal ashir. Mereka banyak mencela, ya. Kemudian banyak mengingkari suaminya. Kalau sudah marah semuanya umpatan, caci maki keluar. Ya. Dan ingkar kepada kebaikan suaminya, seolah-olah suaminya ini nggak ada baik-baiknya. Dasar brengsek gitu ya. Laki-laki bejat. Aku nyesel nikah dengan kamu. Waduh. Wis panjang urusannya sudah. Ya, semua diungkit-ungkit dari awal nikah sampai saat itu, nggak ada yang ketinggal. Yakfurnal ashir. Ya. Makanya diibaratkan oleh Nabi SAW bahwa ketika wanita itu mengingkari suaminya, dia katakan lam ara fika khairan qat. Aku nggak pernah lihat ada kebaikan pada dirimu sedikit pun. Nah, itu dia mengingkari kebaikan suaminya. Makanya seorang wanita ya juga harus menahan amarahnya. Ya. Ketika dia marah, ketika dia nggak senang sama suaminya, ketika dia kecewa dengan suaminya, maka janganlah dia melupakan kebaikan-kebaikan suaminya. Ya. Jangan dia menghabisi suaminya sedemikian rupa sampai nggak ada kebaikannya. Tapi kalau sudah senang, waduh, ya. Nah, itu wanita. Oleh karenanya, supaya para wanita tersebut tidak menjadi penduduk api neraka, dia harus menjadi wanita. Sebetulnya wanita itu masuk surganya kan gampang ya. Pertama dia taat kepada Robnya dan taat kepada suaminya, jaga sholat, jaga puasa, ya, jaga kehormatan dirinya, jaga harta suaminya, maka dia masuk surga. Kata Nabi SAW, dari pintu surga mana yang dia suka. Nah, maka kuncinya adalah dari sebuah rumah tangga itu harus balance. Ya, dari kedua belah pihak. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ada yang masih mau bertanya? Silakan dulu, Pak. Ustaz menjelaskan bahwa Allah itu memberi berkah pada orang yang beribadah, orang yang menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, dan orang yang menjalankan kebaikan kepada Allah. Tapi di sini Allah memberi berkah kepada non-muslim sehingga dia menjadi kaya raya, dia yang mau pasti keturunan.
padahal dia tidak beribadah pada Allah dan tidak menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan yang luar biasa, yang cukup baik. Nah, kenapa ya orang-orang kafir itu diberi harta oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sehingga harta tersebut cukup banyak, berlimpah ruah, sehingga dia bisa beli ini, beli itu dengan sekehendaknya? Pertama yang harus kita pahami bahwa keberkahan itu bukan identik dengan harta benda. Keberkahan itu adalah sebuah kebaikan ilahi, ya, yang menjadi kemanfaatan bagi orang yang mempunyainya dan bagi orang yang berada di sekitarnya. Ya, dia adalah kebaikan ilahi yang menjadi kemanfaatan. Nah, orang kafir ketika diberi oleh Allah harta benda yang melimpah ruah, itu bukan berkah. Karena dengan harta benda itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membuat dia semakin jauh di dalam kekafirannya, semakin yakin dengan keingkarannya. Justru itu adalah tipu daya Allah kepada orang kafir tersebut. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan mengulur waktu kepada mereka dari arah yang mereka tidak menyangkanya. Wa umli lahum, dan aku akan curahkan pemberianku kepada mereka. Inna kaidi matin. Tapi tipu dayaku, kata Allah, adalah sesuatu yang sangat kuat. Jadi jangan disangka itu berkah, itu tipu daya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, supaya dia semakin jauh dari Allah, semakin dia yakin dengan kekafiran dan keingkarannya, tapi balasannya di akhirat kelak dia akan semakin terpuruk di dalam siksa-siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan disangka pula ketika seorang dilimpahi harta benda oleh Allah dan tidak ada keberkahannya, maka tidak identik. Saya katakan bahwa harta benda itu tidak identik dengan berkah. Ketika seorang diberi harta yang banyak, mungkin saja berkahnya diangkat oleh Allah, sehingga harta yang banyak itu menjadi petaka di dalam hidupnya. Datang banyak masalah dari hartanya, sengketa sama orang, sengketa dengan karib kerabatnya, dengan sanak familinya, bahkan menjadi musibah bagi keluarganya sendiri. Betapa banyak orang yang hancur keluarganya karena harta, karena hartanya nggak berkah. Berkahnya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu, menjadi petaka di dalam hidupnya. Dia disiksa oleh Allah karena harta benda tersebut. Makanya kata Allah dalam surat At-Taubah ayat yang ke-55, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Jangan membuatmu kagum harta-harta mereka dan anak keturunan mereka. Innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Karena Allah ingin menyiksa mereka dengan harta-harta itu di dalam kehidupan dunia. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Dan nyawa mereka akan hilang nantinya, direnggut oleh Allah dalam keadaan mereka masih kafir kepada Allah. Allah ingin siksa mereka dengan harta itu. Ya, makanya kan sering tuh kita dengar kalau kita melihat pemberitaan-pemberitaan orang kaya raya, tenar, tapi mati dalam keadaan bunuh diri, dia tembak kepalanya sendiri. Banyak kan? Karena harta benda itu menjadi siksa di dalam hidupnya, ketenaran dia menjadi siksa di dalam hidupnya, stres dia. Makanya harta benda yang Allah berikan kepada seseorang itu tidak menunjukkan bahwa dia diberkahi oleh Allah. Ukurannya bukan harta benda, ukurannya adalah kemanfaatan yang membawa ketenangan, kebahagiaan di dalam hidup. Dan itu tidak ada jalannya kecuali dengan menjalankan syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin harta kita nggak banyak, tapi harta yang sedikit itu membawa kedamaian. Karena kita gunakan di jalan-jalan yang tepat, yang bermanfaat. Kita nafkahi keluarga kita, kemudian kita sisihkan untuk membantu orang yang tidak mampu. Kita sisihkan untuk kita bisa beribadah kepada Allah dengan membangun fasilitas ibadah misalnya, dan lain sebagainya.
Maka harta kita yang sedikit ini ketika kita manfaatkan benar-benar di tempat yang tepat, membawa kemanfaatan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita di jalan Allah, maka dia menjadi berkah, dia menjadi ketenangan. Karena orang yang memberi, kalau dia memberinya ikhlas karena Allah, itu mempunyai kepuasan tersendiri, iman yang meningkat dan ada kepuasan jiwa di dalamnya. Begitu, wallahu a'lam bissawab. Nah, ya Pak, silakan. Apa mau tanya tadi? Ya. Apa itu, apakah ada perintah puasa bulan Ramadan, bulan Sya'ban itu? Mau bicara saja. Nah, tidak ada perintah, artinya perintah yang wajib untuk puasa di bulan Sya'ban. Tapi Nabi SAW tidak pernah puasa sebulanan penuh selain Ramadan, kecuali di bulan Sya'ban. Nabi tidak pernah puasa sebulanan penuh di selain Ramadan, kecuali di bulan Sya'ban. Jadi beliau banyak puasanya di bulan Sya'ban ini, persiapan untuk Ramadan. Tapi saya itu dengar ceramah-ceramah dari Ustaz itu, kalau bulan Sya'ban itu ada puasa. Iya memang. Makanya Nabi berpuasa di bulan Sya'ban itu hampir sebulanan penuh. Iya. Iya. Jadi kalau kita memperbanyak puasa di bulan Sya'ban itu adalah perkara yang sunnah. Enggak wajib, tapi itu amalan yang sunnah. Gitu. Wallahu a'lam. Nggak apa-apa, sesuai dengan kemampuan kita. Kita mampunya 4 hari, ya silahkan 4 hari, 5 hari, seminggu, 2 minggu, atau sehari puasa, sehari enggak, 2 hari puasa, 2 hari enggak apa-apa, sesuai dengan kemampuan. Jadi kita latih diri kita banyak berpuasa di bulan Sya'ban ini, supaya kita nanti masuk ke bulan Ramadan dalam keadaan terbiasa untuk berpuasa. Udah nggak berat lagi puasanya, gitu. Iya, Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ibu-ibu barangkali ada. Baik, kita cukupkan dulu pengajian kita sampai di sini. Billahi taufik, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Akhirul kalam, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.